Abi, Umi yang saya hormati, tak terasa kita sudah berada pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah sholat tarawih pada tahun ini, yang memang ibadah puasa itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua orang-orang yang beriman, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa ini senantiasa kita lakukan setiap tahun. Namun sudah sempurnakah ibadah puasa yang kita lakukan? Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yang kedua adalah puasanya orang khusus, dan yang ketiga adalah puasanya orang khusus di atas khusus. Tentu klasifikasi ini adalah memberikan motivasi kepada kita bahwa berada di level mana kita ini. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yaitu secara lahir mereka berpuasa dengan menahan lapar, menahan haus dan dahaga, menahan dari berhubungan suami istri di siang hari, namun masih belum mampu menahan hal-hal yang berbau maksiat yang bisa menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Mata masih melihat hal yang dilarang, telinga masih mendengarkan hal yang dilarang, atau mungkin kalau zaman sekarang jari jemari kita masih sering menge-share berita-berita hoak, berita-berita bohong, bahkan berita-berita yang mengandung fitnah. Secara lahir puasa, secara hukum puasanya sah, akan tetapi bisa saja atau bisa jadi pahalanya banyak berkurang karena masih melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Inilah puasa yang dikerjakan oleh orang kebanyakan. Kemudian klasifikasi yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu adalah puasanya orang yang khusus. Mereka berpuasa, lahirnya puasa, sudah menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan berhubungan suami istri di siang hari, ya, dan juga mampu menahan panca inderanya dari hal-hal maksiat. Sudah tidak melihat sesuatu yang haram, tidak mendengar sesuatu yang dilarang, tidak banyak bermain media sosial sehingga menimbulkan hal yang sia-sia, bahkan fitnah, ya. Namun belum terlepas dari angan-angan duniawi. Ini tingkatan yang sudah di atas umum, tingkatan di atas rata-rata. Maka alhamdulillah sesungguhnya kalau kita semua melaksanakan ibadah puasa sudah mencapai level ini. Ini ibarat kata levelnya adalah very good, very good. Kalau yang awam tadi hanya sebatas good, maka ini sudah mencapai derajat
very good. Dan kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali adalah puasanya orang khusus di atas khusus. Ini puasanya para anbiya, puasanya para sholihin, yang selain sudah menahan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan sebagainya, menahan indranya dari hal yang maksiat, juga mampu mengendalikan hatinya dari hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi benar-benar puasa dilakukan itu mengharapkan pahala, ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersitan dalam hati ketika melaksanakan puasa itu adalah bersitan-bersitan yang bersifat dunia. Tentu ini level yang sangat tinggi, bukan hanya good atau very good, tapi excellent. Jadi memang sempurna sudah. Dan tentu ini puasanya para anbiya, kemudian para sholihin dan seterusnya. Sekalipun Abi dan Umi sekalian, kita belum mampu mencapai derajat yang khusus di atas khusus, maka setidaknya kita berupaya untuk berada di level yang kedua, yaitu puasanya orang khusus. Jadi dengan kita bertambah pengetahuan, maka kita perbaiki ibadah puasa kita, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, dan juga kita menahan diri dari perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Maka ini pesan yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada Abi dan Umi sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi kesehatan, keselamatan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4
yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan, masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya yang mengikutinya. Kaifahalukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kesehatan ya. Abi, Umi, dan teman-teman yang dimuliakan Allah. Sembari menunggu azan berbuka puasa, di sini saya, Talita Akila Fatih, akan menyampaikan kultum yang berjudul syukur. Syukur dalam bahasa Arab artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bentuk perilaku syukur dibagi menjadi 3. Yang pertama, syukur dengan hati, mengakui bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang 2, syukur dengan lisan, mengucap kata syukur itu dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita badan yang sehat dan juga kuat. Dan kita gunakan badan ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur? Karena banyak sekali nikmat
dan juga dampak ketika kita bersyukur. Nikmat ketika kita bersyukur seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Dampak ketika kita bersyukur, salah satunya adalah menghilangkan rasa sombong. Mengapa? Karena jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu yang ada di diri kita, yang kita miliki, itu semua berasal dari kuasaannya Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dengan ini, mari kita bersama-sama selalu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bersyukur di bulan puasa Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang membuat kita masih bisa mengikuti puasa Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat dan juga kuat. Jadi, teruslah bersyukur karena Allah akan membalas orang yang bersyukur. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ya, ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi manfaat bagi kita bersama. Afwan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا